Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam, materi akidah, yakni bid'ah. Kemarin kita telah mempelajari materi tentang tahayul. Sekarang di bab 7 ini kita beranjak materi dasar, yaitu bid'ah. Sebelum kita belajar tentang materi akidah bid'ah, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah kita terima. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami Allah dan memberikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, teman-teman, selanjutnya seperti biasa, sebelum Kak Rizal mulai, kita akan memahami standar kompetensinya. Selalu berbuat baik dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompetensi dasarnya dapat menyebutkan arti tahayul, bid'ah maupun khurafat. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, dapat menjelaskan makna ayat Al-Qur'an tentang menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Selanjutnya menunjukkan contoh perbuatan tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, ini adalah materi dasar ya tentang akidah. Nah, teman-teman semuanya sehat kan? Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang dalam diri kalian semuanya. Teman-teman kelas 6, hari ini kita akan mempelajari materi akidah tentang bid'ah. Dalilnya teman-teman, nah, dengarkan baik-baik. Ini adalah dalil pokok tentang akidah, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita mulai ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Jadi maka famangkana, maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah mengerjakan kebajikan. Nah, wala yusyrik, dan janganlah dia bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dan dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kita dilarang untuk wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, sesuatu mensekutukan Allah dalam hal ibadah, ya teman-teman. Makanya kita harus menghindari namanya tahayul, bid'ah dan khurafat. Segala sesuatu hal ibadah kita tujukan kepada syariat Islam, kepada Al-Quran. Salatnya, puasa kita, doa-doa kita hendaklah bermuara kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah dalilnya Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi kita dianjurkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mempersekutukannya. Nah, teman-teman, di minggu kemarin kita mempelajari tentang tahayul. Hampir sama dengan gambarnya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Selanjutnya ada gambar tentang gambar-gambar untuk bersyukur, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita contoh, tidak bisa ada dalam pikiran kita. Ada bebek, ada sesajen, katanya bersyukur kepada siapa? Nah ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embelnya. Kita harus beribadah, bersyukur kepada Allah dengan apa? Mengerjakan amal soleh. Mengerjakan apa? Berbagi kepada orang yang membutuhkan, itu bersyukur. Tidak bersyukur dengan pelarungan, membuang-buang makanan, itu bukan rasa syukur namanya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah apa? Bersedekah, berbuat amal jariah. Nah, bid'ah no, sunnah yes, itu contohnya. Nah, jadi teman-teman,
yang bisa memahami gambar di atas, sesuai dengan penjelasan Kak Rizal, gambar di atas adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Pertemuan kedua tentang akidah, yaitu bid'ah. Dengarkan baik-baik, karena ini masalah agama ya. Tidak boleh kita rekayasa, tidak boleh kita mengarang, karena mengarang itu hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam Al-Quran, pembelajaran Al-Islam tidak ada mengarang, karena semuanya kita kaji dalam Al-Quran. Bid'ah, dengarkan baik-baik teman-teman ya. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru. Perhatikan, sesuatu yang baru, sedangkan secara istilah bid'ah suatu amalan yang baru dalam hal ibadah mahdhah. Ya, ada mahdhah, ada gairu mahdhah. Mahdhah itu sudah yang ditentukan dan tidak ada dalilnya dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, perhatikan. Nah, dalam bid'ah yaitu orang-orang yang menambah maupun mengurangi ibadah. Nggak boleh dikurangin ibadah. Contoh yang disyariatkan agama Islam tentang puasa Ramadan, ya, tentang zakat, itu dalam ilmu fikih. Sekarang tentang syariat sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Itu dari syariatkan, udah ditentukan dalam agama Islam. Berdoalah dengan syariat agama Islam, menyebutkan asmaul husna, menyebutkan pujian-pujian bagi Allah dan Rasulnya agar kita diberikan syafaat. Tidak ada tambah-tambahan yang lain, harus beginilah, begitulah, ya, dan tidak bisa memberatkan. Semuanya memberikan keringanan. Kalau kita ada rezeki, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, adapun dalilnya, perhatikan dalilnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Jadi man amila. Jadi teman-teman, man amila, man artinya barang siapa melakukan sesuatu amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut bertolak. Maksudnya bukan berasal dari tuntunan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, tuntunan dari hadis dan Al-Quran, maka amalan itu tertolak. Bukan hanya tertolak, tapi mendapatkan dosa. Contohnya teman-teman, perhatikan contoh-contohnya. Ini mungkin sering kita lihat. Contoh-contoh bid'ah antara lain, kita sering mendengar selamatan suatu Muharram, ya, kenduri selamatan kematian, padusan yaitu mandi besar pada satu hari menjelang penyelaksanaan puasa Ramadan, satu suro yang terlalu berlebih-lebihan, ya, itu bid'ah ya, karena sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunan ya Rasulullah, kita kerjakan walaupun berkaitan dengan itu kita lagi menyiarkan agama Islam, mensyariatkan agama Islam. Tapi kalau sudah ditentukan harus dilaksanakan, berhati-hatilah, itu bisa jadi bid'ah. Nah, teman-teman hati-hati ya. Yang kedua, cara menghindari dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini asal salah menulis tapi tahayul, bid'ah dan khurafat. Cara yang dilakukan antara lain, yang pertama, memahami maksud dari ibadah yang akan dilaksanakan teman-teman. Jadi kita harus tahu ibadah yang dilaksanakan ini ibadah apa. Nah, jadi kita harus mengetahui apa yang harus kita laksanakan. Ibadah itu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah akan dekat kepada kita. Maka seorang tidak akan asal-asalan melakukan ibadah teman-teman. Kita tidak boleh asal-asalan dalam melakukan ibadah. Ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib, ada ibadah ya wajib ya fardu, ada fardu kifayah. Itu sesuatu yang sudah ditentukan dalam agama kita, dalam syariat Islam. Nah, dan teman-teman harus paham ibadah apa yang kita laksanakan. Tuh. Yang kedua, memperdalam ilmu pengetahuan agama. Nah, ilmu agama ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan kita, karena kita akan bermasyarakat. Dengan pemahaman ilmu agama yang baik mendalam, maka seorang itu tidak akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan,
karena kepemahaman agamanya sudah mendalam. Dengan ilmu agama pula teman-teman, ya, maka seorang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ada dalilnya, mana yang tidak ada. Jadi harus paham. Selanjutnya, menanyakan masalah kepada yang ahlinya. Sekarang kita banyak buku, banyak banyak para ulama yang sedang membuat konten YouTube yang bagus, kita saksikan. Jadi menanyakan masalah kepada yang ahlinya, boleh kepada guru, boleh kepada ulama, kepada kiai yang masih hidup. Apabila permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, ada sebaiknya perlu mencari guru yang bisa memberi solusi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Ada dua, Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh memutuskan atau membuat hukum sendiri, hanya mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan ahlinya atau guru yang bersangkutan. Selanjutnya teman-teman, tidak taklid. Taklid itu orang yang buta, orang yang ikut-ikutan, tidak punya ilmu, tidak mengetahui apa yang dikerjakan, apakah ia lakukan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Itu taklid. Jadi jangan taklid. Paham ya teman-teman? Nah, materi kali ini cukup. Teman-teman bisa membaca buku halaman 110, halaman 109 dan 111. Mungkin materi kita tentang akidah telah selesai. Untuk pembacaan tentang khurafat, teman-teman bisa membuka buku saja halaman 110. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan harian, ya. Demikian pembelajaran bid'ah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qulu qouli hadza wastaghfirullahalazim innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Kak Rizal. Semua kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan dari pribadi Kak Rizal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.